Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Safrudin Kaunang, pendamping sosial PKH Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang saya dapatkan di pelatihan, pencegahan, dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Namun sebelum lanjut pada video informasi pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini, like, nyalakan tombol loncengnya, dan berikan komentar Anda. Simak sampai habis ya ibu-ibu KPM, sahabat sosial yang ada di rumah. Jangan di skip sedikit pun juga agar ibu-ibu KPM, sahabat sosial yang ada di rumah tidak gagal paham. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu KPM dan sahabat sosial yang ada di rumah, materi di modul 3 sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Banyak ibu-ibu KPM yang hamil ataupun sahabat sosial yang ada di rumah sudah memanfaatkan kecanggihan internet. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi didominasi oleh ibu-ibu KPM, sahabat sosial yang ada di rumah, yang usianya relatif lebih muda. Namun tidak menutup kemungkinan saat ini kan banyak juga ibu-ibu yang sudah tua memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang kehamilan. Kemampuan untuk mendapatkan informasi seorang ibu hamil itu atau sahabat sosial yang ada di rumah didasari oleh beberapa faktor seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, usia, dan tempat tinggal. Bapak Ibu KPM, sahabat sosial yang ada di rumah yang mungkin bertempat tinggal di daerah terpencil, kurang memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi yang baik, kemungkinan adalah tidak maunya sahabat sosial atau ibu-ibu KPM yang sedang hamil belajar untuk mendapatkan informasi, atau juga karena akses internet yang masih minim. Sahabat sosial yang ada di rumah dan Bapak Ibu KPM perlu berhati-hati dalam memilih sumber informasi. Ibarat orang awam, ibu-ibu KPM yang sedang hamil yang belum memiliki pengetahuan yang cukup akan ilmu pengetahuan mengenai kehamilan. Bapak Ibu KPM, sahabat sosial yang ada di rumah perlu informasi agar tidak salah langkah dan takut jika ada keluhan seputar kehamilan yang ingin baik dan ibu selalu dalam kondisi sehat. Sehingga sahabat sosial yang ada di rumah, Bapak Ibu KPM sebagai penerima bantuan sosial PKH perlu informasi dalam menunjang kehamilan. Nah, di bagian sesi 2 ini mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ada 3 tujuan pembelajaran yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu KPM, sahabat sosial yang ada di rumah, yaitu yang pertama, pentingnya mendukung keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Yang kedua, cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Yang ketiga, cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Saya bahas mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Dukungan keluarga untuk ibu hamil sangatlah penting untuk menjadi motivasi penguat baik berupa empati dan segala bantuan. Ini sebagai bukti perhatian dan kasih sayang suami, orang tua, dan orang-orang terdekat ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan sampai dengan persalinan dengan sehat dan lancar. Dukungan keluarga untuk ibu hamil sangat penting dan banyak manfaatnya. Bukan hanya dari suami, tapi juga dari orang tua, mertua, adik, kakak, saudara, teman, atau tetangga kita sekalipun. Sebagai contoh, dukungan dari suami untuk istrinya yang sedang hamil, misalnya menemani memeriksakan kandungan ke posyandu,
puskesmas, kelas ibu hamil di tengah waktu kesibukan pekerjaan kita. Kemungkinan dari informasi yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu KPM, sahabat sosial yang ada di rumah, mungkin ada yang baru menikah dan mungkin belum pernah dengar, mulai bertanya-tanya, apa sih itu kelas ibu hamil? Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu hamil dengan umur kehamilan 4 sampai dengan 36 minggu dengan peserta maksimal 10 orang. Kegiatannya meliputi berbagai informasi kesehatan ibu hamil dan janin, serta peragaan atau praktik seperti posisi menyusui, latihan pernapasan, senam, dan lain sebagainya. Yang berikut tujuan pembelajaran yang kedua, cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Sumber informasi yaitu seperti kelas ibu hamil, posyandu, dan kelas pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang sering disebut atau dikenal dengan P2K2 bagi penerima bantuan program Keluarga Harapan atau kelas pendidikan keluarga lainnya. Sebagai contoh manfaat yang didapat ketika ibu hamil ataupun sahabat sosial yang ada di rumah mengunjungi kelas ibu hamil. Yang pertama, dapat berbagi pengalaman dengan calon ibu hamil lainnya, saling berdiskusi atau berbagi pengalaman. Yang kedua, akan lebih banyak tahu apa itu stimulasi, informasi kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. Yang keempat, melatih keterampilan bernapas. Yang kelima, lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa Bapak Ibu KPM, sahabat sosial yang ada di rumah yang bisa didapatkan yang belum saya sempat sebutkan satu persatu ketika mengunjungi kelas ibu hamil. Berikut khusus untuk Bapak Ibu KPM sebagai penerima bantuan sosial PKH, ada pertemuan yang wajib diikuti, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang disingkat menjadi P2K2 atau yang di KPM sering disebut P2K2. P2K2 adalah pertemuan yang diberikan oleh pendamping sosial PKH kepada keluarga penerima manfaat PKH yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan, pendidikan, keuangan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang ketiga, cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Bapak Ibu KPM, sahabat sosial yang ada di rumah, dalam menyeleksi informasi banyak mitos dan berita palsu atau hoax yang beredar di masyarakat terkait kehamilan. Untuk itu, bijaklah menyeleksi informasi tersebut. Jika mendapatkan informasi yang mencurigakan dan tidak rasional atau tidak sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu ataupun sahabat sosial di rumah, maka sebaiknya tanyakan atau klarifikasi kepada tenaga kesehatan ketika periksa kehamilan atau saat mengikuti posyandu dan kelas ibu hamil. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu KPM dan sahabat sosial yang ada di rumah yang sedang menonton channel ini, cara menyaring informasi biasakan tidak langsung menyebarkan informasi di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Pelajari dan tanyakan kepada petugas kesehatan. Hindari percaya berita yang provokatif. Carilah referensi berita serupa dari situs online resmi atau media terpercaya. Terima kasih Bapak Ibu KPM, sahabat sosial yang ada di rumah telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.